Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya nama Daden Muhtadin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111107. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Bina Teknika kelas 11 dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ada? Oke. Silakan Aisyah, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, terima kasih ketua kelas ya Aisyah yang telah memimpin doanya. Untuk selanjutnya Bapak akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Afina hadiroh ya, alhamdulillah ada. Terus Aisyah hadiroh. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua ya, tidak ada yang sakit atau izin ya, atau alpa tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya, alhamdulillah. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran ya, pada kesempatan kali ini setelah kita mempelajari tentang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, untuk menelaah, dan untuk menganalisis apa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, dengan begitu, mengkaji, menganalisis, kemudian melihat fenomena yang terjadi di alam semesta ini, yang seharusnya di materi sebelumnya kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bukti beriman seseorang. Namun sebelumnya, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian pernah berjanji kepada seseorang, lalu kemudian kalian mengingkari janji? Ataukah sebaliknya, pernahkah kalian diingkari janji oleh orang lain? Lalu gimana perasaannya pada saat kita diingkari janji oleh orang lain? So ya. Lalu kemudian pada hari ini kalian sudahkah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan? Sudahkah kalian bersyukur pada hari ini? Lalu kemudian bagaimana cara bersyukur kalian? Dengan cara apa? Ya. Nah, terus yang berikutnya begini, mungkin kalian pernah mengalami, pernah disakiti sama orang lain dengan lisannya? Pernah diejek sama orang lain? Lalu kemudian pernahkah kalian, misalkan ada seseorang yang bercerita kepada kalian, lalu kemudian orang tersebut menitip pesan bahwasanya kamu nggak boleh menyebarkan keburukan si B ya,
kepada orang lain. Menyebarkannya lah terjadi. Pernah nggak seperti itu? Nah, itu semua yang keempat sifat itu, yang keempat sikap itu merupakan pertanyaan yang mungkin terjawab di pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan benar. Yang kedua, dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain dengan bagus. Yang ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa cabang iman adalah ajaran agama. Dan yang terakhir, membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan tepat. Lalu apa manfaatnya? Apa sih manfaatnya? Kenapa harus dipelajari? Seberapa pentingnya pelajaran ini harus dipelajari? Maka muncullah manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu dengan mempelajari materi ini, sekaligus nanti diharapkan bisa mengamalkan, maka kalian akan dihargai oleh sesama manusia. Artinya sesama teman kalian. Bukan hanya itu, tapi juga bisa dicintai sama Allah. Karena dua bentuk. Pertama, dengan iman kalian akan dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Yang kedua, akan dicintai oleh sesama. Dengan belajar itu, maka akan terciptanya apa? Satu perdamaian, ya, keharmonisan. Antara siapa? Antara kita dengan kita. Plusnya, maka kita akan dicintai oleh Allah karena dengan imannya kita kepadanya. Harapan terbesar dari pelajaran ini adalah harapan Bapak apa? Bisa menjadi agen perubahan atau suri tauladan bagi siapa? Bagi orang lain, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kemudian selanjutnya, nah, ini sudah masuk kepada materi pembelajaran. Yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, melihara lisan. Yang keempat, menutupi orang lain. Marilah kita sama-sama membaca Al-Quran dulu. Kita tadarus terlebih dahulu. Dengan tadarus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita sesuai dengan doa Allahumma rahamna bil Quran. Dengan baca Al-Quran, Allah merahmati kita semuanya. Kita baca bareng-bareng. Ya. Bapak dulu ya, nanti diikutin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca Al-Quran, telah kita laksanakan. Selanjutnya, terjemahnya. Baca ya, salah satu siswa silakan, ada yang mau baca? Ya silakan Aisyah. Terjemah dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji akad. Dihalalkanlah bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya bagus. Ya. Terima kasih Aisyah dan Salsabila yang telah membacakan terjemahnya. Selanjutnya, nah, ini supaya kalian terfokus kepada materi ini. Ya, gambar di depan supaya kalian terfokus terhadap materi ini, tidak keluar jalur dari materi ini. Ya, siapkan, fokuskan, diarahkan matanya ke depan untuk melihat gambar. Di situ ada 4 gambar. Nah, di antara 4 ini, siapa yang bisa menerjemahkan gambar ini atau ilustrasi ini atau memberikan tanggapan? Ya, memberikan tanggapan terhadap gambar ini. Silahkan, ada? Silahkan, angkat tangan. Silahkan, Aisyah. Dulu. Gambar yang mana yang kamu pilih, yang kamu tanggapi? 2. Kenapa 2? Apa yang ada di dalam ilustrasi tersebut? Menunjukkan apa?
seorang yang mempergunakan nikmat atau kesehatan yang di jalan Allah yang Allah ridhoi, yaitu mengerjakan ibadah seperti sholat, belajar, dan membaca. Oke, ya, terima kasih. Bagus, Aisyah. Itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah dibuktikan dengan cara menjalankan ibadah, ya. Lalu kemudian memanfaatkan kesehatannya dengan cara belajar. Oke, bagus. Terima kasih. Keempat gambar ternyata ada yang bisa menanggapi. Bagus, ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ada kisah inspiratif. Coba tolong. Nanti diperhatikan. Satu salam kecil membawa 1000 kebaikan untuk semua. Ucapkan salam itu indah. Perhatikan, fokus. Di sebuah rumah yang nyaman, tinggallah seorang anak laki-laki ceria bernama Umar. Setiap pagi, Umar selalu memulai harinya dengan senyuman dan sebuah kalimat istimewa. Siapa yang bisa menanggapi dari kisah tersebut? Dari video tersebut mungkin ada yang memahami atau yang bisa menanggapi apa kisah tersebut. Silahkan, kalau ada. Oke, silahkan. Sabina, apa? Jadi dalam Tanggapan? video itu, Hah? kesimpulannya, mengucapkan salam adalah cara paling sederhana untuk menyebarkan kebaikan dan doa kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oke, menyebarkan salam itu bentuk apa? Bentuk menunjukkan perdamaian. Selanjutnya, jika sehari-hari, ini Bapak nih ya, jika sehari-hari, seharusnya begini nih, ketika orang menebarkan salam itu. Jika sehari-hari kita sudah terbiasa mengucapkan salam, seharusnya tidak ada lagi yang sampai hati berbuat zolim. Ya, seharusnya dengan menebarkan salam tersebut, ya, memberikan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Selanjutnya, nah, mulai. Bapak akan bahas sedikit dulu nih terkait dengan analisis ayatnya yang dikaitkan dengan materi yang 4. Mana materi yang 4? Ya, bukti beriman yang 4. Ini Bapak sedikit nih sebagai gambaran, tapi nanti penjelasannya terkait 4 topik itu kalian silahkan berdiskusi, lalu kemudian hasil diskusinya dipresentasikan. Ya, tapi Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu. Perlu diketahui nih, diarahkan kepada penafsiran, bahwa di dalam Al-Quran, tartibul kalimat, setelah beriman atau perintah beriman kepada Allah, selalu diiringi dengan amal soleh. Setelah beriman perintahnya, selanjutnya pasti diiringi dengan amal soleh, amal baik. Ya, coba dicek surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Rugi semua orang, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Terus siapa lagi? Wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal sol. Nah, inilah analisis ayat yang berkaitan dengan materi. Ini sebagai pembuka, nanti kalian kembangkan sendiri tentang materi di 4 akhlak ini, 4 sikap ini. Ya, paham sampai sini? Paham berarti ya? Alhamdulillah. Selanjutnya silakan dibagi kelompok. Ya, tapi sebelum bagi kelompok sebagai tambahan materi, ya, tambahan materinya, silakan perhatikan nih. Sebelum bagi kelompok nanti ya dibagi kelompok, tapi sebelumnya ada tambahan juga sebagai penguat terkait dengan materi ini supaya kalian betul-betul memahami. Berikut penjelasannya. Pertama, dalam Islam, berjanji adalah perbuatan yang dianggap serius dan diharapkan untuk dipenuhi. Kedua, salah satu dampak negatif yang serius dari seringnya ingkar janji adalah kehilangan kepercayaan dari orang lain. Ini bahaya jika seseorang Tuh, ingkar janji, mensyukuri nikmat ya. Mensyukuri nikmat. Silahkan coba perhatikan. Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Dan silakan dicek, perhatikan. ada orang yang sholatnya bagus, Tuh. saumnya sepertinya bagus, rajin ke masjid umroh, tapi ininya nyakitin orang terus. Ya itu ya. Terus yang terakhir menutupi aib orang lain. Islam itu menutupi aib orang lain. Ini Islam.
Kenapa kalian bangga? Bangga dengan aib saudara kalian. Kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain? Ya. Nah, udah dari sekian video tadi, ya mungkin akan lebih memahami tentang materi ini. Ya silakan selanjutnya di bentuk kelompok ya, silakan berdiskusi. Nanti dibuat 4 kelompok. Ya dibuatkan 4. Silakan boleh untuk berdiskusi terkait dengan materi yang sudah dibagikan tadi. Silakan. Diskusikan, temukan poin-poin pentingnya. Ya. Siap-siap untuk presentasi di depan, silakan dipresentasikan. Pertama yaitu kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi memenuhi janji. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar materi saja, tapi juga bisa diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah selesai berarti presentasinya. Bagus, Bapak ucapkan terima kasih dan bagus presentasinya ya, kepada semuanya ya. Ada proyek yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi tugas proyeknya apa? Silahkan buatkan studi kasus. Studi kasus atau kejadian yang real, yang nyata. Silahkan, jadikan kesimpulannya atau pembelajaran jadi kisah tersebut. Ya. Di sini saya akan menyampaikan kisah nyata dari memenuhi janji. Kesimpulannya, menepati janji meski terasa berat akan mendatangkan keberkahan, kepercayaan, dan rezeki yang lebih luas. Janji adalah amanat yang harus dijaga. Silakan, kelompok kedua. Di sini saya akan membacakan kisah nyata dari mensyukuri nikmat. Kesimpulannya, rasa syukur sekecil apapun nikmat yang diterima akan membuat hidup lebih tenang dan membuka jalan rezeki serta kesuksesan di masa depan. Selanjutnya silakan kelompok 3. Di sini saya akan membacakan kisah nyata dari memelihara lisan. Jadi kesimpulannya, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain dapat mempererat persahabatan, menjaga hati, dan menumbuhkan rasa saling menghormati. Selanjutnya kelompok terakhir. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah nyata tentang menutupi aib orang lain. Kesimpulannya, Allah akan menutupi aib orang lain, menutupi aib yang mau menutupi aib saudaranya, baik di dunia ataupun di akhirat. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kali ini diakhiri dengan proyek sudah selesai, KPD yang harus dikerjakan. Nah, bahkan diselesaikan, dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Alhamdulillah, ya beres. KPD sudah. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan refleksi terlebih dahulu. Bahwasanya setelah mempelajari materi ini, kita dapat merenungkan bahwa keimanan bukan hanya sebatas keyakinan di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, sudahkah kita menepati janji yang kita ucapkan? Sudahkah kita benar-benar bersyukur atas nikmat Allah meskipun kecil? Sudahkah kita menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti orang lain? Dan sudahkah kita berusaha menutup aib saudara kita, bukan malah menyebarkannya? Jika jawabannya belum sempurna, ya, di dalam hati kalian, Pak, saya belum sempurna, maka inilah kesempatan bagi kita untuk berbenah, memperbaiki diri, dan berkomitmen agar akhlak mulia ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sama-sama simpulkan bareng. Kita simpulkan bareng. Kesimpulannya nih, Bapak simpulkan sederhana dan sedikit tapi mudah-mudahan bermakna. Semakin tingginya tingkat iman seseorang, seharusnya bisa semakin baik akhlaknya.
Ya, berarti akhlak seseorang itu bisa mencerminkan iman seseorang. Ya, semakin imannya tinggi kuat, maka otomatis dia seharusnya semakin baik akhlaknya. Ya, oleh karenanya pelajaran kali ini bukan hanya sekedar teori, ya, tapi juga harus bisa dipraktekkan untuk kedepannya, bukan hanya sekarang sebagai pembelajaran, tapi juga bisa menyerap ke dalam hati kalian sehingga dan kalian bisa menjalankan semua yang telah dipelajari pada hari ini. Ya, demikian pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembelajaran ini dan bisa menjadi agen perubahan untuk siswa-siswa yang lain. Ya, terutama dalam akhlak keempat topik ini. Kita akhiri dengan bacaan doa majlis. Kita baca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.